Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Calvin Saputra, NIM 2023 103703 11 216. Jadi di sini saya akan membahas tentang Human AI Interaction, New Modes of Interaction. Jadi di sini Human AI Interaction atau yang biasa disebut Human Computer Interaction adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi lainnya. Istilah ini pertama kali dikenalkan pada awal 1980-an dan sejak saat itu telah menjadi area utama dalam ilmu komputer dan desain. Human computer interaction ini berfokus pada cara-cara yang memungkinkan manusia untuk menggunakan komputer lebih efisien dan efektif. Tujuannya sendiri adalah memahami dan meningkatkan interaksi antara pengguna atau user dengan komputer, termasuk antar muka, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta konteks yang melingkupi interaksi ini. Interaction mode sendiri menurut saya yaitu contohnya input dan output. Eh, Misalnya ada user yang mengentry data, kemudian di-outputkan format interface-nya sesuai dengan apa yang di-inputkan oleh usernya tadi. Nah, di sini ada secara singkat manusia AI dan perkembangan mode interaksi. Pada tahun 1980, komputasi pribadi mulai menjadi umum. Eh, ini merupakan awal dari interaksi manusia dengan komputer melalui antarmuka grafis dan perintah teks. Nah, pada tahun 1990, eh, perkembangan internet mulai membuka pintu untuk interaksi manusia dengan AI secara online melalui berbagai layanan seperti pencarian mesin pencari dan perencanaan rute. Nah, pada tahun 2000-an mulai muncul yang namanya realitas virtual atau VR dan realitas tambahan atau IR. VR dan IR ini mulai memainkan peran penting dalam interaksi manusia dengan AI. Teknologi ini digunakan dalam permainan, pelatihan, pendidikan, dan bahkan perawatan medis. Nah, di sini ada tiga mode interaksi baru. Yang pertama ada ucapan, isyarat, dan juga XR atau Extended Reality. Jadi kita akan membahas yang pertama, interaksi suara atau ucapan. Nah, dalam mode interaksi ini mencakup penggunaan perintah suara atau ucapan manusia untuk berkomunikasi dengan AI. Seperti user dia mulai menggunakan perintah suara kepada contohnya eh, Google Assistant, terus Siri, asisten pribadi Siri, dan juga Alexa. Nah, teknologi pengenalan suara ini semakin lama semakin canggih, sehingga memungkinkan AI untuk memahami perintah suara dengan lebih baik dan responnya semakin bagus. Interaksi suara digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pengendalian perangkat pintar, pencarian informasi, dan layanan pelanggan. Nah, sini yang kedua ada interaksi isyarat atau gestur. Nah, di interaksi isyarat atau gestur, mode interaksi ini melibatkan penggunaan gerakan fisik atau isyarat untuk berkomunikasi dengan AI atau sistem komputer. Ini sering digunakan dalam lingkungan berbasis sensor dan realitas virtual. Contohnya, pengendalian video game dengan gerakan tubuh seperti perangkat Nintendo atau penggunaan isyarat tangan untuk mengontrol perangkat layar sentuh tanpa sentuhan fisik. Yang terakhir ada XR Extended Reality. XR atau Extended Reality. Nah, XR ini mengacu pada berbagai teknologi yang menggabungkan dunia fisik dan dunia digital, termasuk realitas virtual atau VR, realitas tambahan atau AR, dan realitas campuran. Nah, interaksi dalam konteks XR mencangkup penggunaan perangkat khusus seperti headset VR untuk menggabungkan elemen-elemen digital ke dalam lingkungan fisik. Penggunaan dapat Pengguna atau user dapat berinteraksi dengan objek virtual dan menerima umpan balik dari dunia digital melalui pengalaman nyata mereka. Di sini ada contoh penerapan mode interaksi baru. Yang pertama dari interaksi suara atau ucapan.
Contohnya ada asisten pribadi. Nah, asisten pribadi ini seperti Siri, Google Assistant, atau Alexa. Fungsinya sendiri berbeda-beda. Ada Alexa untuk mengatur alarm, mencari informasi online, mengirim pesan teks, atau mengendalikan perangkat pintar dalam rumah. Yang kedua ada interaksi isyarat atau gestur, biasa digunakan dalam aplikasi VR. Dapat menggunakan gerakan tangan dan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual, seperti menangkap objek virtual, memainkan permainan, atau merasakan pengalaman simulasi pelatihan. Yang ketiga ada XR atau extended reality atau realitas diperluas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Penggunaan teknologi AR dan VR ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten pendidikan yang imersif seperti menggali sejarah melalui AR atau menjelajahi sistem tata surya dalam VR. Nah, dalam bidang desain dan arsitektur, eh, arsitek dan perancang interior ini dapat menggunakan teknologi AR untuk memvisualisasikan desain dan struktur bangunan dalam skala penuh sebelum membangunnya. Nah, di sini ada prospek dan refleksi. Untuk prospeknya sendiri, ibaratnya ini seperti nilai positifnya lah. Nah, nilai positifnya yang pertama ada peningkatan pengalaman pengguna, penggunaan yang luas, efisien dan produktivitas, dan inovasi baru. Di peningkatan pengalaman user, eh, mode interaksi ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman penggunaan secara signifikan. Nah, bagi mereka yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan teknologi eh, yang lebih alami dan intuitif, ciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan. Yang kedua ada penggunaan yang luas. Nah, ini dapat diterapkan dalam berbagai industri termasuk pendidikan, hiburan, perawatan kesehatan, bisnis, dan manufaktur. Ini berarti potensi penggunaannya yang sangat luas. Yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Eh, Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai konteks dalam bisnis. Eh, Dapat mengotomatisasi tugas rutin, sementara dalam pendidikan mereka dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Nah, di bidang inovasi baru, mode interaksi ini dapat mendorong inovasi bagi mereka yang ingin membuka peluang baru untuk pengembangan aplikasi dan layanan yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan di dunia sekitar kita. Nah, untuk refleksinya sendiri di sini hal-hal yang agak mengancam sedikit lah. Yang pertama ada kepentingan privasi. Dalam banyak kasus penggunaan mode interaksi baru dapat melibatkan pengumpulan data pribadi menggunakan pengumpulan data pribadi pengguna. Ini menghadirkan tantangan tentang bagaimana data ini dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi untuk menjaga privasi pengguna. Yang kedua, kecanggihan dan keterampilan teknologi. Mode interaksi baru ini mungkin memerlukan keterampilan teknologi yang lebih tinggi, sehingga bisa memunculkan kesenjangan digital jika tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakannya. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Semakin kita bergantung pada teknologi ini, semakin besar pula risiko tergantung sepenuhnya pada mereka. Jadi semakin kita bergantung ini, jadi semakin besar risikonya. Ini mengikatkan kita akan pentingnya mempertahankan keterampilan dan pengetahuan manusia yang tidak tergantung teknologi. Jadi jangan semua bergantung kepada AI. Jadi masih membutuhkan keterampilan dan pengetahuan manusia masing-masing. Seperti itu. Thanks for watching. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.